juga akan menjelaskan tentang laporan perjalanan dinas yang mencakup surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, agenda kerja, itinerary, dokumentasi, dan laporan perjalanan dinas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safira Rahmadani, Saya Rika Wida, Saya Naisya Salwa, saya Mariska Alfiani, dan saya Nusa Fitri Puspitasari. Dan saya Kinanti Kusumawardani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surat tugas. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu surat tugas. Surat tugas adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menugaskan bawahan atau pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan sesuatu. Oke, saya akan menjelaskan apa saja yang tercantum di surat tugas. Yang pertama yaitu adalah kop surat. Dan di kop surat itu ada yang namanya PT, nama PT dan alamat PT. Di sini nama PT-nya adalah PT Serafin Glow dan alamatnya di Jalan Cendrawasih Raya nomor 01 Depok, Jawa Barat, dan nomor telepon PT. Dan selanjutnya yaitu ada judul, itu surat tugas, dan di bawah surat tugas itu ada nomor surat. Dan di sini nomor suratnya tertera 001 per SG, itu ada surat itu adalah singkatan dari PT dan bulan dan tahun. Nah, di sini yang tadi saya sudah jelaskan, surat tugas adalah dokumen resmi yang dibuat untuk untuk pejabat berwenang untuk menugaskan bawahannya. Dan di sini pejabat yang berwenang adalah Kinanti Kusumawardani selaku direktur utama dari PT Serafin Glow. Dan yang kita bisa dilihat ini ada alamat rumahnya, dari alamat rumah direktur utama sampai bawahannya. Dan ini yang bertugas itu mencakup Naisya Salwa Nurrahim dan Safira Rahmadani sebagai staf administrasi atau operasional. Dan yang paling bawah itu ada tujuan kenapa surat tugas ini dibuat. Jadi di sini mencakup untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan seminar skincare dan beauty business dalam bentuk perjalanan dinas ke Bali pada tanggal 21 sampai 22 November 2025. Dan di akhir itu ada penutup, dan paling bawah kanan itu mencakup tanda tangan dari Kinanti Kusumawardani sebagai direktur utama. Sekian penjelasan dari saya tentang surat tugas. Terima kasih. Selanjutnya mengenai SPPD. Surat ini berisi perintah resmi dari perusahaan kepada pegawai untuk melakukan perjalanan dinas setelah surat tugas diterbitkan. SPPD ini berisi yang pertama, pejabat berwenang yang memberi perintah yang dilakukan oleh direktur utama. Artinya, perintah perjalanan dinas langsung diberikan oleh pimpinan tertinggi perusahaan yaitu Kinanti Kusumawardani. Yang kedua, nama pegawai yang diberi perintah ada dua, yaitu saya sendiri Safira Rahmadani dan rekan saya Naisya Salwa Nurrahim yang akan ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas sesuai keperluan perusahaan. Yang ketiga, pangkat atau golongan, jabatan atau instansi, dan tingkat biaya. Untuk pangkat dan golongan ditiadakan, untuk jabatan sebagai staf administrasi operasional, dan untuk tingkat biaya tidak ada. Yang keempat, maksud mengadakan perjalanan dinas, yaitu untuk mengikuti kegiatan seminar skincare dan beauty business di Bali Nusa Dua Conversation Center. Yang kelima, alat angkut yang digunakan. Perjalanan menuju Bali menggunakan pesawat dan transportasi lokal menggunakan kendaraan dinas selama di Bali. Yang keenam, tempat berangkat dan tempat tujuan. Tempat berangkat yaitu berada di Depok, Jawa Barat dengan tujuan Bali. Yang ketujuh, lamanya perjalanan dinas, yaitu selama 2 hari. Baik, saya selaku penanggung jawab untuk kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan di Bali. Untuk perjalanan dari kantor ke bandara, kami menggunakan mobil perusahaan, yaitu mobil Alphard. Untuk keberangkatan kita ke Bali, kita menggunakan pesawat Batik Air, dan untuk tiket hotel, kita membeli 2 hotel untuk staf administrasi dan operasional. Sampainya di Bandara Bali, kami menggunakan mobil perusahaan untuk menuju hotel. Nama hotel yang kita gunakan itu di Labak River, daerah Ubud, Gianyar, Bali. Untuk restoran kita punya 2 tempat untuk makan siang di restoran Ubud dan makan malam di Sakra Stuja Ubud. Selanjutnya saya akan membacakan agenda selama perjalanan dinas tanggal 21 sampai 22 November 2025. Agenda kerja pimpinan PT Serafin Glow selama 2 hari di Bali dilaksanakan untuk
3 tujuan utama, yaitu yang pertama mengikuti seminar skincare dan beauty business sebagai pengembangan wawasan dan networking. Yang kedua, melakukan survei lokasi cabang untuk rencana ekspansi perusahaan. Yang ketiga, menyusun laporan hasil survei dan seminar sebagai bahan laporan kepada direksi. Hari pertama, hari Jumat 21 November 2025. Kegiatan dimulai dengan persiapan dan keberangkatan menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian penerbangan ke Bali menggunakan Garuda Indonesia. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, pimpinan menuju hotel untuk check-in dan istirahat di Labak River Hotel Ubud Gianyar. Siang hari dilanjutkan dengan makan siang dan survei lokasi cabang di 2 titik, yaitu yang pertama seminar dan yang kedua Canggu, untuk menilai akses lokasi, kondisi pembangunan, lingkungan, dan potensi pasar. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pribadi di Pantai Batu Bolong. Pada malam harinya, pimpinan beristirahat dan mempersiapkan diri untuk seminar, kemudian menghadiri seminar sesi pembukaan di Bali, Nusa Dua Convention Center. Kegiatan ditutup dengan makan malam di The Pleasure Grill Seminyak sebelum kembali ke hotel. Selanjutnya hari kedua, Sabtu 22 November 2025. Hari kedua dimulai dengan sarapan dan persiapan sebelum menghadiri seminar skincare dan beauty business sesi 2. Dengan materi branding dan pengenalan konsep The Future Glow, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sertifikasi. Menjelang siang, pimpinan kembali ke hotel untuk istirahat dan makan siang. Setelah ini, terdapat kegiatan pribadi di Colorbox Creative Studio dan Beachwall Mall Kuta. Pada sore hari, pimpinan menyusun draft laporan hasil survei dan seminar sebagai bahan laporan persiapan pulang. Perjalanan dilanjutkan menuju Bandara Denpasar. Pimpinan kembali ke Jakarta dengan penerbangan pukul 6:30 WIB dan tiba sekitar pukul 6:30 WIB. Setibanya di Jakarta, pimpinan dijemput oleh supir pribadi menuju rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen itinerary, yaitu perjalanan dinas yang dilakukan pada tanggal 21 sampai 22 November tahun 2025 dengan tujuan ke Bali, di mana hari pertama dimulai dengan keberangkatan dari Jakarta menuju ke Bali, kemudian melakukan check-in di Hotel Ubud. Setelah itu dilakukan kegiatan survei di 2 lokasi, yaitu di daerah Seminyak dan di daerah Canggu, dengan tujuan untuk melihat akses, lingkungan, dan kondisi bangunan itu sendiri. Di sore harinya hanya ada sesi istirahat singkat, lalu di malamnya mengikuti seminar tentang skincare dan beauty business di Nusa Dua. Kemudian makan malam dan kembali ke hotel. Di hari kedua dimulai dengan seminar sesi kedua mengenai branding dan diikuti pengambilan sertifikat. Selain itu kembali ke hotel untuk istirahat dan makan siang. Di siangnya kita terdapat kegiatan pribadi, yaitu jalan-jalan santai di beberapa daerah di Kuta. Di sore harinya kita memanfaatkan waktu untuk menyusun draft laporan hasil survei dan seminar. Terakhir, kita melakukan perjalanan kembali ke bandara. Setelah itu penerbangan ke Jakarta dan tiba di rumah. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perjalanan dinas ke Bali pada tanggal 21 hingga 22 November 2025 yang bertujuan untuk mengikuti seminar skincare dan beauty business dan melakukan survei lokasi dinilai berhasil dan berjalan lancar tanpa hambatan. Berarti tim berhasil mendapatkan wawasan dan materi terkini mengenai tren industri skincare 2025 dan strategi pengembangan untuk mengembangkan operasional perusahaan. Telah teridentifikasi 2 lokasi potensial untuk membuka cabang baru, yaitu di Seminyak dan Canggu, didukung data observasi mengenai preferensi konsumen dan aktif wisata. Fasilitas di lokasi seminar yaitu Bali Nusa Dua Conventional Center memadai dan semua vendor
telah terkonfirmasi kesiapannya. Proses koordinasi internal dengan pihak eksternal berjalan efektif, ditandai dengan pembagian tugas yang jelas dan responsifnya cepat. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perjalanan survei hingga seminar terlaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Total pengeluaran perjalanan dinas adalah Rp18.600.000 dengan kompeten biaya terbesar berada pada kategori transportasi tiket pesawat pulang pergi. Secara keseluruhan kegiatan ini berhasil memberikan hasil yang sesuai harapan dan data diperoleh dapat dijadikan dasar rekomendasi dan pengembangan strategis bisnis PT Serapin Glow di masa depan.